Salah satu pair yang selalu ditanyakan, benar-benar selalu ditanyakan oleh teman-teman setiap kali saya live, yaitu Bitcoin. Dibanding repot, saya akan rangkum Bitcoin dalam satu video dengan patokan saya sebagai seorang investor untuk conviction saya ketika membeli Bitcoin. Pertama kita ngomongin dari segi technical. Pertama itu dulu. Ini sudah saya bahas lama banget teman-teman, dari berhari-hari, dan ini sudah berminggu-minggu malah saya bilang. Ini adalah level yang saat ini sedang atau penting banget kita perhatikan. Kenapa? Satu, di sini ada minor downtrend, sebelumnya dia bullish strong, ya. Ini bullish strong start dari November dan akhirnya dia mengalami yang namanya minor downtrend. Akhirnya teman-teman bisa perhatikan dia berhasil break minor downtrend tersebut. Ya, dia bullish minor downtrend dan nge-retest terus-menerus supply-nya dia 106-104 ribu. Patokan sederhana saya hanya ada dua level ini. Selama 106 dan 104 ribu ini nggak berhasil di break, there's a big potential Bitcoin masih akan mengalami retracement, masih akan mengalami dropnya lagi. Balik lagi turun ke 100 ribu, 99 ribu, 100 ribu, 99 ribu. Jadi kalau misalnya saya bisa perkecil, hanya gini teman-teman, up, down, up, down, up, down. Nah, momentum sedang up down ini biasa kita sebut sebagai momentum sideways atau pembentukan base baru. Tinggal kita tunggu apakah momentum lanjutannya atau apakah the next stepnya adalah continue for bullish momentum. So it's rally base, we just need to wait. Apakah akan lanjut bullish untuk rally lanjutan atau dia malah akan drop. So rally base drop. Pertanyaannya adalah di mana bisa entry buy dan entry sell. Untuk teman-teman yang mungkin tradingnya CFD atau futures, patokan saya itu sederhana teman-teman. Selama 104 dan 106 ribu ini tidak di breakout dalam momentum daily-nya, sell. Dan selama 100 dan 99 ribu ini tidak di breakout dalam momentum daily-nya juga, buy. Bolak-balik aja. So itu technical dari saya. Kenapa? Karena jika 106 ini berhasil di breakout, maka potensi dia akan nge-retest 108 dan go for all time high. Dan jika 100 dan 99 ini di breakout, maka dia akan membentuk rally base drop untuk kembali setidak-tidaknya nge-retest ke area 90 ribu. Jadi lumayan jauh penurunannya. Pertanyaannya sekarang adalah, saya bukan di CFD, saya mau berinvestasi. Di mana investasi atau di mana harga yang menarik? Kalau hal seperti itu, saya call-nya sudah lumayan lama teman-teman. Dari 30-an ribu naik ke 40, ke 50 itu dari 2 tahun yang lalu. Dan ketika bullish, ini saya anggap teman-teman juga ikut waktu di 60 ribu. Saya bilang ini base bagus, seandainya dia berhasil break, dia rebound, big potential, dia going up so strong. Lalu saya ajak, seandainya nanti dia drop, kan waktu itu di 80 ribu, saya berharap dia drop ke 78 ribuan untuk kita bisa buy lagi. Ternyata hanya mimpi aja ya tahun lalu itu, nggak nyampe dia. Selalu bullish semenjak saat itu, jadi nggak dapat di area sana. Kalau kalian tanya sama saya, preferensi pribadi saya akan melakukan pembelian lagi sebagai seorang investor ya. Jadi beli di pasar spot di harga 90 sampai 87 ribu. Level ini dulu. Di sini. Itu adalah target saya ketika saya mau beli lagi untuk Bitcoin. Atau jika dia, ya sebenarnya saya nggak mau timing the market. Saya nggak berharap timing the market. Dia kasih saya harga murah, saya beli. Dia nggak ngasih harga murah, mau nggak mau kita beli di harga premium. Begitu. Itu satu dari technical. Jadi nggak usah lagi kalian fokus nanya, ini gimana, mau kemana, ini gimana, mau kemana. Karena sama aja teman-teman, saya fokusnya melihat daily. Begitu ya. Nah sekarang ngomongin basically secara fundamental. Kalau saya alirannya sederhana aja teman-teman. Nggak perlu saya bikin repot, nggak perlu saya bikin pusing. Kenapa? Karena aliran saya itu hanya ngelihat dari Michael Saylor aja. Nggak usah seolah-olah saya kayak lebih pintar daripada beliau. Dan saya ngelihat bagaimana strateginya. Kalian harus tahu secara fundamental. Beliau tuh bilang Bitcoin itu digital property. Jadi dalam momen-momen digital atau masa-masa digital sekarang, di digital age ini, digital property itu penting banget sebagai penyimpanan nilai. Dan dia juga menganggap Bitcoin ini superior juga dalam digital age seperti emas, real estate, atau fiat currencies. Ya, lalu ada scarcity. Dia sadar bahwa supply dari Bitcoin itu sudah fix teman-teman, hanya 21 juta. Bener-bener fix, nggak bisa lagi, nggak lebih dan nggak kurang. Ya nggak tahu ya kalau tiba-tiba ternyata 2 tahun kemudian supply-nya ditambah lagi, kita nggak tahu. Tapi sejauh ini yang kita tahu adalah 21 juta fix. Artinya scarcity, nggak akan nambah lagi supply-nya, hanya akan tetap sama di situ aja. Dan kalau misalnya teman-teman bingung, berdasarkan data terakhir 26 Januari, MicroStrategy itu perusahaannya Michael Saylor baru aja beli lagi 10.107 Bitcoin, lebih kurang segitu.
yang mana saat ini total Bitcoin yang mereka hold itu ada di 471.000 lebih. Ya, dia nulisnya di platform X dan purchase-nya ini dia beli di harga 105.596 per Bitcoinnya. Berarti kalau misalnya harga sekarang ini 104, berarti ini lebih murah daripada harga ketika dia beli kemarin. Namun yang harus kalian pahami adalah harga rata-ratanya. Saat ini harga rata-ratanya MicroStrategy itu ada di 64.000. Berarti around this level, di 64.000. Kalau misalnya kita balik ke belakang, 64.000 itu di bulan-bulan Oktober, seandainya kita perhatikan harga tersebut. Ya, dan kalau misalnya saya average-nya lebih tinggi daripada 64.000, saya around 66 sampai 68. Begitu ya. Artinya apa? Artinya dia punya conviction. Bahkan dalam momentum saat ini market itu masih membentuk base, dia punya conviction untuk terus membeli. Dia juga punya kepercayaan bahwa semakin lama institusi itu akan semakin FOMO, teman-teman. Kenapa dia punya kepercayaan gitu? Karena ketika institusi itu mulai FOMO, korporasi itu mulai FOMO, mereka akhirnya sadar jika Bitcoin ini penting juga sebagai digital asset dan mereka akan melaksanakan pengadopsiannya yang lebih baru. Kalau misalnya kalian baca berita, CEO BlackRock itu bilang kalau targetnya mereka itu sebenarnya Bitcoin bisa sampai 700.000 kalau proses adopsinya perusahaan-perusahaan lain secepat proses adopsinya BlackRock. Ya, jadi targetnya jauh lebih tinggi lagi bahkan dari harga sekarang. Benar-benar jauh banget, teman-teman. Perbandingannya tuh sangat bumi dan langit. Oke. Jadi kalau misalnya kalian tanya sama saya, is it a good investment? Saya nggak bisa bilang Bitcoin sebagai a good investment karena dia volatile, risknya terlalu tinggi dan lain sebagainya. Namun, kalau semisal kalian ingin menjadi part ya, menjadi bagian, contoh menjadi bagian dari sejarah, either sejarah emas, semisal Bitcoin benar-benar kencang naik sampai 200.000, good things, atau malah menjadi sejarah gelap, semisal Bitcoin ini hanyalah ilusi semata dan ternyata dirakpul di ujung-ujung akhir hayatnya. Kita nggak tahu, tapi yang teman-teman harus pahami dan teman-teman harus pastikan adalah kalian paham dulu risknya, kalian sudah mengerti bahwa Bitcoin punya masa depannya menurut orang-orang yang mempercayai hal tersebut. Dengan harga sekarang, apakah kita bisa timing the market? Saya nanti dulu masuknya, saya nanti tunggu dia drop lagi. Ya, saya sudah punya pengalaman mau timing the market, ternyata gagal, teman-teman ya. Saya berusaha nyari-nyari yang lebih murah nggak dapat. Jadi menurut saya selama saya punya dananya, saya akan usahakan untuk bisa membeli Bitcoin. Dan jika nanti dia memang kasih harga yang lebih bagus, semisal lebih diskon lagi, lebih murah lagi, saya usahakan untuk menambahnya lagi. Itu mungkin strategi saya di pasar spot. Kalau misalnya kalian cuma CFD, kalian cuma mau trade BTC USD normal aja, patokan saya sederhana, 104, 106 nggak di break, kalian sell, 100.000, 99.000 nggak di break, kalian buy, bolak-balik. Karena ini sudah terjadi berkali-kali semenjak Januari awal, sudah saya sampaikan, bolak-balik aja kalian buy sell sampai capek. Hanya seperti itu. Kenapa? Seandainya 99 break, go for sell continuation karena potensi dia drop ke 90, dan seandainya 106 break untuk retest all time high di 108-nya breakout, go for buy continuation karena dia bakal terus terbang tinggi. Sebab ini seperti lagi ngisi bensin, teman-teman. Tergantung yang mana yang menang, buyer atau sellernya. Ya, semoga membantu. 8 menit video seharusnya udah cukup untuk menjelaskan stand saya terhadap Bitcoin.